Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua. Jadi pada hari ini saya mau menjelaskan materi tentang pertemuan 7 mata kuliah praktikum web 2 yang berjudul function. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu declaring function. Declaring function. Eh, Sebuah eh, fungsi declaring function. Fungsi merupakan bagian penting dalam bahasa pemrograman. Tanpa sadar, sebenarnya kita juga sudah menggunakan sebuah fungsi pada contoh kode yang sebelumnya. Log pada konsol log merupakan sebuah function yang berguna untuk menampilkan data pada konsol. Tapi sebenarnya apa itu function? Bagaimana ia bekerja? Eh, mirip dengan fungsi pada matematika, fungsi dalam pemrograman juga digunakan untuk menghasilkan output berdasarkan input tertentu. Ini input, ada fungsi dan output. Namun, fungsi juga bisa digunakan sebagai blok kode atau prosedur yang dapat digunakan secara berulang. Dalam arti lain, kita dapat berpikir bahwa function merupakan sebuah variabel yang berisi blok logika. Blok logika tersebut akan dieksekusi ketika variabelnya dipanggil. Semua fungsi memiliki struktur yang sama. Fungsi dideklarasikan dengan keyword function dengan nama fungsinya. Nama fungsi selalu diikuti dengan tanda kurung atau parenthesis dan spasi. Lalu terdapat sepasang kurung kerawal yang berisi logika dari fungsi tersebut. Terkadang di dalam tanda kurung kita juga membutuhkan sebuah informasi tambahan yang disebut dengan parameter. Parameter merupakan data yang digunakan pada fungsi untuk diproses di dalamnya. Sebagai contoh, fungsi konsolog dapat menerima argumen berupa string atau data lain yang untuk ditampilkan ke konsol. Berikut merupakan ilustrasi dari struktur dengan parameter. Oke, langsung kita contohkan aja di Visual Studio Code. Open folder aja seperti biasa ya. Nah, tadi untuk mode function kita harus membuat yang namanya judul ini seperti yang di sini, function statement. Nah, di sini kita buat nama fungsinya. Misalnya kita buat fungsinya car. Nah, parameternya ini car. Kita jadi buat multiply aja. Ya, betul. Multiply B Z. Itu baru di dalam sini kita buat return
ini dikalikan dengan Z di koma. Nah, ini sudah membentuk sebuah function parameter dan argumen. Di dalam fungsi kita akan banyak bertemu istilah parameter dan argumen. Penggunaan istilah ini seringkali tertukar, bahkan di kalangan developer. Perbedaan mendasar antara keduanya antara lain, parameter merupakan variabel yang didefinisikan sebagai input dari sebuah fungsi. Contohnya seperti ini, yang kita buat tadi, argumen merupakan nilai atau expression yang dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, ya, dia dimasukkan ke dalam fungsinya. Parameter dan argumen, setelah membuat fungsi, kita dapat memanggilnya dengan menuliskan nama fungsi, diikuti tanda kurung, dan memasukkan argumen di dalamnya. Nah, coba kita contoh seperti ini lagi ya. Oke, cara aja. So, isinya itu adalah panja. Jadi disebut di sini car, maka akan mengeluarkan output Avanza dari sini. Tapi jika sebuah fungsi hanya menjalankan baris kode yang sama dirasa kurang fungsional, bukan? Kita dapat membuat fungsi tersebut untuk menerima dan memanfaatkan parameter untuk mengubah perilaku dan fungsinya. Untuk menambahkan parameter pada fungsi, tambahkan variabel di dalam tanda kurung fungsi. Namun, variabel tersebut tidak memerlukan kode keyword var, let, mov, ataupun const. Kita juga bisa menambahkan lebih dari satu parameter dengan memberikan tanda koma antar variabel parameternya. Contohnya, fungsi greeting akan kita tambahkan parameter name dan language. Seperti ini. Di sini function greeting ditambahkan name dan language. Baru ditambahkan statement if language English masalah French. Oke, kita coba untuk membuat parameternya. Jadi di car ini kita buat merek dan brand. Lalu if merek, terus ini kita buat Toyota. Console. Next, ini Beyond. Kita buat dolar. Hmm, oke.
sini oh sorry, teman tapi ya, ini kita buat else if jika itu dia maka akan mengambil sini merek Hyundai dan saya developnya per dalamnya kita buat feature nah, kita tambahkan ini kita tambahkan ya, house misalnya mobil pilihan keluarga. Maka dia akan memunculkan eh, statement yang benar ya, yaitu pilihan keluarga. Kita lanjut lagi ke sini sehingga dalam menjelaskan kita harus perlu mengirimkan dua nilai sebuah argumen seperti ini ya. Kita buat var di situ, kita buat isinya eh, akun, eh, kita buat Toyota. Oke, seperti ini. Lalu, agar fungsi bisa mengembalikan nilai dengan keyword return, diikuti dengan nilai yang akan dikembalikan. Nilai kembalian tidak hanya number, bisa juga berupa string, boolean, objek, array, atau tipe lain. Seperti inilah fungsi greeting yang akan kita ubah menjadi agar mengembalikan nilai string. Yang perlu diperhatikan lagi ketika kita statement return dieksekusi, maka fungsinya akan langsung terhenti dan mengembalikan nilai. Jadi begini, let greeting message sama dengan greeting Harry masuk ke function parameter.
Pada materi sebelumnya, kita telah berkenalan dengan fungsi yang merupakan suatu blok kode yang dapat menerima input dan menghasilkan output tertentu. Input ke dalam fungsi akan dikirimkan melalui parameter. Parameter dari fungsi dapat berupa tipe data apapun, mulai dari string, number, objek, dan bahkan fungsi lain. Jika parameter dari fungsi adalah sebuah objek, kita juga bisa memanfaatkan destructing objek untuk mendapat nilainya. Contohnya sebagai berikut. Const user baru dibuat eh, isi-isinya, propertinya, baru di function introduce, display name, file name. Oke, jadi kita baru tahu di sini const eh, baru kita buat isi-isinya, ID-nya, ID-nya 61, baru panggilan, terus lengkap, yaitu form. Ini juga fungsinya eh, di mana isinya adalah nama, gila, dan nama lengkap. Terus kita konsol log, nama panggilan adalah dengan mau dibuat fungsinya, maka kita
Perkenalkan, dimensi pemakai. Kita lihat outputnya adalah ya, begitu. Kalau masuk ke default parameter, fungsi pada JavaScript tidak melakukan pengecekan terhadap jumlah maupun tipe argumen yang dimasukkan ke dalam parameter. Ini berarti kita bisa memasukkan argumen meskipun tidak sesuai dengan parameter yang telah didefinisikan. Lanjut ke arrow function. eh, ES6 memperkenalkan fungsi baru yang dinamakan arrow function expression atau lebih dikenal dengan arrow function. Arrow function mirip dengan regular function secara perilaku, tetapi bedanya dalam penulisannya. Sesuai namanya, fungsi didefinisikan menggunakan tanda panah atau cut arrow. Tentunya penulisan arrow function ini akan lebih singkat. Selain perbedaan sintaksis, terdapat perbedaan perilaku antara arrow function dan regular function. Regular function dapat berupa function declaration dan function expression. Namun hanya berupa expression function saja, sebab itu sebabnya arrow function memiliki nama lengkap arrow function expression. Function declaration. Bedanya seperti ini ya. Langsung masuk ke variable scope. Sejauh ini kita telah mengenal function. Setelah kita memisahkan kode dalam blok uh, atau fungsi terpisah, ada satu hal penting yang perlu kita tahu, yaitu variabel scoping. Ada banyak keadaan di mana kita membutuhkan variabel untuk diakses di seluruh script yang kita buat. Tetapi ada juga keadaan di mana kita ingin variabel tersebut hanya dapat diakses pada cakupan fungsi dan fungsi turunan saja. Variabel yang dapat diakses dari seluruh script disebut globally scope. Sementara variabel yang hanya diakses hanya pada fungsi tertentu disebut dengan locally scope. Variabel JavaScript merupakan fungsi untuk mengelola cakupannya. Jika variabel didefinisikan di luar fungsi, maka variabel tersebut bersifat global. Jika variabel didefinisikan di dalam fungsi, maka variabel bersifat lokal dan cakupannya hanya pada fungsi tersebut beserta turunannya. Berikut ini merupakan kode scoping dalam kode. Global variable dapat diakses pada parent dan child. Kita telah dulu function parent. Kita harus berhati-hati dalam mendefinisikan variabel dalam fungsi. Pasalnya kita dapat mendapatkan hasil yang tidak diperkirakan. Itu. Lalu masuk ke closure. Sebelumnya kita tahu bahwa didefinisikan dalam lingkup global atau dalam fungsi lain, suatu fungsi dapat mengakses variabel dalam lexical scope yang disebut dengan closure. Lexical scope berarti sebuah fungsi bersarang, fungsi yang berada di dalam memiliki akses ke variabel
di lingkup induknya. Eh, Closure memungkinkan kita membuat fungsi dan variabel menjadi private. Inilah contoh counter yang dibuat di dalam closure. Jadi ada counter add, let counter, nah, seperti ini. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.